Samsul. Waalaikumsalam Bu Eva. Alhamdulillah. Terus ya Pak Samsul, kita udah bisa bertemu. Gimana nih kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah baik Bu Eva. Baik Eh, banget. Iya baik. Alhamdulillah. Ya. Pak Samsul, apa kabar nih sama anak-anaknya Pak Samsul, anak-anak hebatnya itu? Alhamdulillah anak-anak saya sekarang itu lebih semangat Ibu, lebih semangat Alhamdulillah. Mereka baik-baik. Alhamdulillah. Ya, ya. Berarti Pak Samsul memang hebat nih. Alhamdulillah. Terima kasih pujiannya Bu. Eh, Pak Samsul, kita ngobrol-ngobrol ya bentar aja. Mungkin 15 menit ya. Oke siap Ibu. Apa nih yang mau Pak Samsul ceritakan kali ini? Oke. Ibu, ini eh, ada Bu, apa namanya? Ada salah satu anak didik saya. Menurut saya itu dia itu eh, nggak kayak yang lain, Bu. Dia itu ketika belajar sering tiduran, sering bicara sendiri. Ketika saya menjelaskan materi itu, saya merasa sering dicuekin itu loh, Bu. Itu yang menjadi permasalahan dalam kelas saya, Bu. Jadi sampai sekarang saya itu merasa belum berhasil memulihkan semangat anak tersebut. Itu loh, Bu. Oh, jadi ceritanya nih Pak Samsul mau cerita tentang anaknya yang nggak fokus di belajar, nggak fokus, nggak bersemangat gitu Pak Samsul. Iya benar Bu. Saya itu eman loh Bu, karena anaknya itu pinter, cerdas, sangat memahami, mudah memahami materi loh Bu. Ketika saya menjelaskan, ketika pada saat dia benar-benar memperhatikan, mudah dia Bu, mudah paham. Gitu. Saya eman Oh, sama dia. Tapi dia sering main sendiri loh Bu. Sering tiduran gini. Kurang semangat menurut saya gitu. hmm, oke oke. Berarti nggak fokus ya Pak Samsul. Akhirnya nggak bersemangat ya. Iya, Eh, Bu. Gini, saya kira apa yang ingin Pak Samsul dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita sore ini? Oke, yang saya ingin dapatkan dari obrolan kita sekarang ini, saya ingin mengonsultasikan ke Ibu, gimana sih caranya mengembalikan semangat anak itu loh Bu, supaya dia itu lebih semangat lagi dalam belajar, tidak males lagi, tidak mencuekin saya lagi gitu loh Bu. Oh, jadi dari kita ngobrol-ngobrol ini, Pak Samsul tuh ingin supaya anak itu kembali fokus, kembali Iya, betul. belajar, nggak nyuekin Pak Samsul lagi gitu ya. Iya, iya betul Bu, betul. Eh, oke. Begini Pak Samsul ya, dari pengamatan Pak Samsul nih tentang anak ini, Iya, mengenai fokus dalam belajar dan semangat belajar ya Pak Samsul ya. ya. Menurut Pak Samsul, anak-anak yang bisa fokus dan semangat belajar itu yang seperti apa? Oh gitu ya Bu. Kalau menurut saya sih anak yang fokus dalam belajar, semangat dalam belajar itu bisa dilihat dari tingkah lakunya loh Bu. Dari sikapnya dia itu ketika saya menjelaskan dia fokus sama penjelasan saya. Ketika dikasih pertanyaan dia selalu memberikan pendapatnya. Pokoknya dia itu selalu aktif gitu loh Bu. Itu yang bisa menurut saya yang bisa dikatakan anak itu memiliki semangat tinggi itu loh Bu. Ketika dia itu Hmm, aktif dalam mengikuti pelajaran, selalu memberikan pendapatnya, selalu menjawab ketika ada pertanyaan, pokoknya aktif dah kerjasama dengan temannya oke lah. Itu semangat itu yang dimaksud dengan apa semangat belajar menurut saya itu Bu. hmm. Gitu ya Pak Samsul. Berarti Ya, idealnya ya, idealnya seperti itu ya. Anak yang fokus itu anak yang bisa memperhatikan dirinya ketika menjelaskan, anak yang aktif ketika di iya, kelas,
anak yang bersemangat, gitu ya Pak Samsul ya? Ya betul Ibu, betul. Nah, kalau idealnya seperti itu nih Pak Samsul, jadi anak yang fokus, anak yang bersemangat itu, misalnya idealnya itu kalau dinilai oleh Pak Samsul, idealnya anak itu nilainya 10 atau levelnya 10 nih. Nah, Ya, sekarang anaknya yang menurut Pak Samsul kurang fokus itu kalau dinilai semangat belajarnya kira-kira ada di nilai berapa, ada di level berapa menurut Pak Samsul? kalau menurut saya sih Bu, anaknya itu antara 5 dan 6. Kalau lebih tepatnya 6 Bu nilainya Bu, gitu Bu. Soalnya 6 ya. ya, soalnya dia itu kadang-kadang ketika dia senang mungkin dia fokus gitu loh Bu. Jadi saya memberikan nilai 6 pada dirinya gitu loh Bu. Oh, oke oke oke. Nah, kalau sekarang ini itu ada di level 6 atau di 6 ya. Ya, Pak Samsul ingin melihat anak itu ada di nilai berapa dalam hal fokus dan semangat belajar. kalau saya ya sangat menginginkan semua anak itu Bu ada di level 9 10 Bu. Soalnya kalau anak-anak saya, anak-anak didik saya itu ada di level 9 dan 10 antara 9 dan 10 semangat belajarnya. Saya itu lebih semangat loh Bu, lebih senang mengajarnya. Itu loh Bu. Jadi timbul timbul ide-ide baru gitu loh Bu. Kalau anak-anak semuanya itu aktif semua gitu. Gitu ya Pak Samsul ya. Ya, cuma kalau ada yang nggak semangat, kok saya merasa gimana gini, kayak kurang berhasil gitu tuh ngajarnya itu. Oke oke oke. Berarti Pak Samsul ingin di level itu ya. Nah, Iya, kira-kira gini Pak Samsul, kira-kira untuk menaikkan anak dari level 6 tadi ke level 9 ya Pak Samsul tadi ya, ya ya, yang ya ingin. betul, Bu. Ya, betul. Kira-kira untuk menaikkan anak dari level 5, 6 ke 9 itu apa yang bisa Pak Samsul lakukan nih sama anak itu supaya anak itu bisa di level 9? Oh, itu ya, Bu. Kalau rencana saya, yang telah saya lakukan sementara ini, Bu, saya selalu mendekati dia loh, Bu. Saya itu apa namanya ya, mendekati dia, berbincang-bincang sama dia, ngobrol sama dia. Uh, Tujuan saya apa ya? Ingin menarik dia dari siapa tahu kalau berbicara dari hati ke hati dia itu mulai semangat, mulai suka terhadap saya, pembelajaran saya, gitu itu Bu. Jadi saya itu ingin memotivasi dia melalui apa namanya ya, mendekati dia supaya memfungsikan saya itu kayak anu tuh, kayak sejawat gitu tuh, Bu. Itu rencananya saya. Siapa tahu dengan cara itu bisa berhasil gitu menurut saya, Bu. Oke oke oke. Mantap sekali punya usaha dari Pak Samsul untuk Terima anak-anak. kasih, Bu. Nah, nah, dari hal-hal yang sudah dilakukan Pak Samsul tadi, kira-kira menurut pengalaman dan pengamatan Pak Samsul selama ini pelaksanaan usaha itu, sebetulnya anak ini senang diperlakukan bagaimana Pak Samsul supaya dia semangat untuk belajar lagi? Dari yang sudah saya lakukan itu kan, Bu, dia itu pada saat saya itu memanggil dia apa namanya ya, memanggil dia ketika sudah jam-jam istirahat, dia itu saya panggil, saya ngobrol-ngobrol, saya tanya pribadinya, saya tanya mas apa tentang keluarganya. Oh, dia itu kok semangat loh Bu, menunjukkan semangat, menceritakan kisahnya itu loh Bu. Nah, oh saya kok merasa, oh berarti anak ini butuh perhatian, butuh teman curhat, mungkin gitu Oke, oke, perasaan oke. saya loh Bu. Nah, itu yang saya lakukan sementara ini loh Bu. Sehingga dia itu apa namanya, ketika belajar kadang-kadang dia kalau sudah diperhatikan kayak gitu, dia mulai menunjukkan rasa mungkin rasa apa namanya semangatnya itu mulai agak tumbuh gitu loh. Oh Oh, gitu gitu ya. iya iya Berarti anaknya senang diperhatikan ya Pak iya Samsul. iya Gitu itu ya. Bu. Ya Oh betul. jadi betul betul perhatian nih dari gurunya Pak Samsul ya. Ah, ya tepatnya Nah, gitu loh. sip sip. Nah, dari hal-hal yang sudah Pak Samsul sampaikan tadi, usaha-usaha tadi, gimana sih Pak Samsul melihat
kemungkinan apa yang akan dilakukan ke anak ini, ke si anak ini? Rencana ke depan maksudnya, Bu? Nggih, ya, betul. Nah, rencana ke depan rencananya yaitu saya akan sering mengadakan pendekatan loh Bu sama anak itu. Pinginnya kayak gitu loh Bu. Pingin mendekati dia terus, pingin memperhatikan dia terus, pingin jadi teman curhatnya. Kalau bisa, kalau diperlukan saya pingin ke rumahnya Bu biar tambah dekat gitu. Oh, Ya ya. gitu Bu. Saya tuh pingin lebih dekat dengan dia. Siapa tahu dengan cara ini dia itu akan semangatnya itu full nanti Bu kalau belajar. Bisa senang ketika ada pelajaran dari saya gitu Bu. Sip. Mantap ya Pak Samsul, berarti ada dua ya, Mudah-mudahan sukses Bu. mendekati anak, kemudian ada home visit lah, seperti itu ya Pak Samsul. Ya betul Bu. Ya betul. Kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan Pak Samsul dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin saya lakukan pada waktu dekat ini rencananya saya tuh besok insya Allah saya akan manggil dia itu ketika jam-jam istirahat jam pertama saya akan manggil dia besok Bu. Nah, gitu untuk mendekati dia biar cepet cepat mengena perhatian saya sama dia tuh Bu. Mungkin besok saya akan lakukan itu Bu, pendekatan pada waktu jam-jam istirahat. Itu ya. Jadi besok ya Pak Samsul ingin melakukan hal yang paling mungkin dilakukan terlebih dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ternyata Pak Samsul kita nggak kerasa loh, lumayan lama udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol ini ya. Oh, berapa menit udah terasa ada Bu. Iya itu. Terasa. Dari senangnya curhat-curhat gitu. Iya benar-benar. Apa yang Pak Samsul dapatkan hari ini dari obrolan kita itu? Yang saya dapatkan saya itu lebih semangat Bu dalam dalam usaha saya mengembalikan semangat belajar anak ini. Saya sudah lebih mantap dengan cara-cara saya dengan saya curhat sama ibu, saya mengutarakan masalah saya sama ibu. Saya kok tambah mantap sekarang Bu untuk melaksanakan secepatnya rencana saya ini untuk mendekati dia. Itu yang saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu Pak Samsul, nanti kita ketemu lagi ya. Saya ingin dengar loh ceritanya gimana usahanya Pak Samsul mendekati anak itu. Oke, siap Ibu. Next time ya, kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Saya sangat senang Ibu kita bincang-bincang kayak gini, saya senang sekali. Saya juga senang bisa kita sharing ya. Oke. Gimana nih perasaan Pak Samsul setelah kita ngobrol-ngobrol barusan ini? Pada awal sebelum saya ngobrol Bu, terus terang saya deg-degan loh Bu. Ibu. Ya deg-degan. Takut salah ngomong gini tuh Bu. Pokoknya deg-degan ya. Saya memang orangnya Bu, sering grogi gitu loh Bu kalau ngomong sama orang gitu. Walaupun apalagi di forum loh Bu, tambah parah saya loh. Gitu ya. Deg-degan di awal-awalnya, tapi setelah kita mulai masuk pembicaraan ini, alhamdulillah loh Bu, lebih tenang, lebih lega gitu loh Bu. Karena Ibu dalam mengajak saya ngobrol ini nyantai banget loh Bu, enak loh. Oke deh, makasih ya Pak Samsul, kita udah ngobrol. Kita ketemu lagi ya, jangan lupa saya ingin dengar ceritanya nih, gimana usahanya ya. Oke, siap, kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke, kita akhiri dulu obrolan kita ya Pak Samsul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.